Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Wilda Wegina dengan NPM 2003090014 dari KSA 4 pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif perkembangan anak. Psikologi perkembangan berkaitan dengan pemahaman bagaimana individu berkembang dari waktu ke waktu dalam kaitannya dengan lingkungan mereka. Dapat dikatakan bahwa semua perspektif psikologis utama memiliki kemanfaatan dan kegunaan penting dalam perkembangan anak. Berikut penjelasan mengenai behavioris tentang perkembangan anak. Penjelasan tentang perkembangan anak ini adalah gagasan bahwa individu anak tidak menghasilkan perilaku mandiri. Dalam teori ini, perilaku dipandang sebagai respon yang dikendalikan oleh penghargaan dan hukuman dalam lingkungan individu. Teori belajar sosial mempertimbangkan pengaruh nilai, keyakinan, penalaran, penentuan nasib sendiri, emosi, pemikiran terhadap proses belajar. Semua faktor itu sangat terkait dengan lingkungannya, sehingga apa yang dipahami sebagai lingkungan positif atau negatif menghasilkan watak dalam pikiran anak. Selanjutnya, penjelasan mengenai humanis tentang perkembangan anak. Humanisme yakni bahwa kepribadian dibentuk dalam hubungannya dengan lingkungan. Humanisme bahwa anak berkembang dengan dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi karena kepribadian anak itu unik, ia berkembang dan kaitannya dengan keadaan lingkungan. Selanjutnya, psikodinamik perkembangan anak. Teori psikodinamik mengakui pentingnya lingkungan dalam mempengaruhi pikiran seseorang. Cara seseorang anak tumbuh melalui tahapan perkembangan yang diidentifikasi menentukan pemikiran yang muncul di dalam dirinya. Ini berarti bahwa jika anak mengalami krisis fisik atau emosional pada setiap tahap perkembangannya, kemungkinan besar pikirannya akan terpengaruhi. Selanjutnya, kognitif tentang perkembangan anak. Pertanyaan kunci yang diajukan oleh Piaget dan Vygotsky adalah apa yang terjadi dalam pikiran anak ketika menerima rangsangan tertentu. Menurut Piaget, idealnya adalah bahwa anak mencapai tahap operasi formal yang di dalamnya ia mampu reversible atau berpeluang melakukan pemecahan masalah yang kompleks. Untuk menggambarkan kapan seorang anak telah mencapai potensi kognitifnya, kedua keadaan kognitif bergantung pada bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan yang merangsang proses kognitifnya. Selanjutnya, penjelasan psikologis biologi. Menurut Davidson, Neely dan Kring mengusulkan bahwa fobia darah, cedera, dan injeksi sangat terkait dengan latar belakang keluarga. Ini berarti bahwa jika seorang memiliki fobia spesifik, ada kemungkinan 64% kerabat darahnya juga memiliki kondisi tersebut. Psikolog biologis tertarik pada hubungan yang ada antara apa yang ada dalam pikiran anak dan karakteristik hormonal dan kromosom individu. Komponen biologis ini dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan proses berpikir anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.